Pemirsa, anggota Komisi 3 DPR RI Ahmad Ali menilai Polri tidak akan mempertaruhkan nama baik institusi dalam mengungkap kasus tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Ahmad Ali meyakini Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan jajarannya akan mengusut kasus tewasnya Brigadir J secara transparan dan akuntabel. Menurutnya, tim sus pimpinan Komjen Agung Budi Marioto tentu memerlukan proses panjang dalam insiden berdarah tersebut sehingga hasil penyidikannya bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Sementara itu terkait dengan kasus yang melibatkan Kopda M, Komisi 1 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin mendesak agar pembinaan mental prajurit TNI ditingkatkan. TB menduga ada keterlibatan Kopda M atas penembakan yang terjadi kepada istrinya sendiri di Semarang, Jawa Tengah. Untuk itu, ia menilai perlu ada peningkatan pembinaan mental dan ideologi terhadap seluruh prajurit TNI. Kita lanjutkan perbincangan masih dengan Prof. Adrianus Meliala dan juga Khairul Fahmi. Saya ingin ke Pak Fahmi, apa yang kurang dari pendidikan atau masukan apa yang Anda bisa berikan untuk institusi TNI dalam hal ini supaya kasus ini bisa menjadi momentum dalam konteks pembinaan dan peningkatan kualitas? Ya, saya sebenarnya lebih sepakat pada apa yang disampaikan oleh Prof. Adrianus Meliala soal bahwa perilaku para prajurit ini juga dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya, gitu ya, interaksinya di masyarakat. Ini yang cukup mempengaruhi. Jadi ketimbang seperti yang disampaikan Pak TB, kita perlu menambah pendidikan mental. Ini kan pendidikan mental hanya ditegakkan di lingkungan pendidikan, tapi setelah dia masuk ke lingkungan penugasan, gitu ya, ini kan sulit kita lakukan pendidikan yang intensif begitu. Jadi selain pendidikan apa harusnya yang bisa meminimalisir kasus oknum terjerat kasus? Makanya sebenarnya menurut saya ya memang selama selain penanaman nilai-nilai selama pendidikan, ya, kemudian justru yang terpenting adalah menurut saya pembinaan, pengawasan serta keteladanan di lingkungan kesatrian dan di lingkungan penugasan, ya. Jadi ada keteladanan dari para pimpinan hingga level satuan terendah. Ini juga penting, ya, karena yang paling tahu perilaku keseharian dari para prajuritnya, apa aktivitasnya itu, ya, itu kan yang paling pimpinan yang paling dekat di lapangan, gitu ya. Jadi berjenjang lah ini dari bawah ke atas ke bawah juga harus melakukan pengawasan dan memberikan keteladanan yang baik, ya tentu saja ini saya kira akan lebih efektif daripada penampilan gitu. Baik, saya ke Prof. Adrianus. Ini ada yang menyebut bahwa untuk kasus Brigadir J ini pertaruhan nama baik Polri yang sudah dibangun oleh Pak Kapolri saat ini. Bagaimana menurut Anda? Ya, saya setuju saja, ya, karena kan dia yang memulai, dia yang mengakhiri, gitu. Harus seperti apa mengakhirinya menurut Anda? Ya terserah Polri, ya, karena Polri yang memulai dengan membuat satu paket cerita yang kemudian ditolak, ya kalau kemudian mau dipertahankan paket cerita itu ya monggo, gitu ya. Atau keluar cerita baru yang kemudian lebih make sense, gitu ya, dengan dukungan alat bukti yang diperoleh secara saintifik, gitu ya. Jadi silahkan Polri sendiri yang kemudian menentukan situasinya. Gitu. Baik, tadi kalau di awal Anda mengatakan bahwa secara institusi sebetulnya ada keterikatan senioritas, gitu, kekompakan antar angkatan, gitu. Tapi untuk hal-hal yang negatif kan harusnya ini bisa dihindari. Hal apa yang mungkin bisa menjadi masukan supaya punya keberanian antar anggota satu dengan anggota yang lain itu memang berbicara tentang kebenaran? Jadi memang organisasi yang dibiasakan, ya, menempuh satu tugas-tugas berbahaya itu lalu kemudian diikat dengan brotherhood, ya, yang tinggi sehingga kemudian lalu berani menempuh bahaya tersebut, ya, loyal, disiplin, dan tidak malah lari, gitu ya, serta kemudian bahkan bersedia untuk rela mati, begitu ya, demi tugasnya. Nah, apalagi ketika pada satu fase di mana TNI Polri masih berada dalam terbatas prasarananya, terbatas anggarannya, sehingga
Sehingga ya dengan pendekatan brotherhood itu, maka lalu kemudian semua anggota Polri dan TNI itu dibiasakan untuk ayo, yang penting tugasnya selesai. Soal caranya gimana terserah gitu ya. Nah, maka sudah waktunya kemudian ketika sekarang ini anggaran Polri dan TNI makin baik, sarana prasarana juga makin cukup, untuk kemudian mulai masuk pada era profesional. Era di mana yang menjadi ukuran adalah kemampuan, kinerja, otak gitu ya. Nah, maka dengan begitu pula lalu kemudian ketika ada atasan yang salah jangan dibela, atau ketika ada bawahan yang salah jangan kemudian lalu mentang-mentang itu ada asuh saya maka kemudian saya bela dengan segala-galanya gitu ya. Jadi mulai pendekatan profesional. Saya menduga bahwa sudah banyak sebetulnya dan makin banyak perwira-perwira TNI Polri yang mulai mengarah ke arah situ. Tapi jangan lupa Polri sekarang sudah mencapai 500.000, TNI sudah mencapai 300.000. Di mana untuk kemudian membuat semua pemahaman itu kemudian merata, tentu susah sekali. Ada saja kalangan yang kemudian nggak nyangkut tuh dengan begitu-begitu tuh ya. Yang penting bagi mereka adalah bagaimana hidup, bagaimana survive. Soal jadi preman pun nggak masalah gitu ya. Nah, maka itu yang kemudian perlu menjadi perhatian dari pimpinan TNI Polri. Demikian. Baik, ini tentu menjadi catatan tentu saja ya, PR yang harus dilakukan baik itu oleh Panglima dan juga Kapolri. Terima kasih Prof. Adrianus dan terima kasih juga Mas Hairul Fahmi sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Salam sehat. Dan pemirsa, kami masih akan kembali untuk berbincang terkait dengan ada apa dengan aparat kita, dengan narasumber lain. Tetap bersama kami, tetap di MNC News Prime.